Awigena-mastu Namasidam. Om Swastiastu. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua umat sedharma dan juga para pemirsa TVRI dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Sri Dewi Yatayu dalam acara Mimbar Agama Hindu yang akan mengangkat tema rangkaian dan makna filosofis Hari Raya Galungan dan Kuningan. Mimbar Agama Hindu sore ini telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber. Ada Ketua PHDI Provinsi Riau, ya, Bapak Putu Senawa SPD. Apa kabar Bapak? Sehat, Senggare, Swastiastu. Swastiastu. Kemudian ada Bapak Mustaqim SAG MSI, Pembimas Hindu Kanwil Kemenak Provinsi Riau. Apa kabar Bapak? Baik, Swastiastu Mbak Dewi. Swastiastu Bapak. Ya. Sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber, kita akan menyaksikan pembacaan kitab suci yang akan dibacakan oleh Ibu Madewardati dan Ibu Putu Ayu Ricapiani. Om Swastiastu. Om Awigena-mastu Namasidam. Patra Raya Jati. Bhakti siapa saja yang sujud kepadaku dengan persembahan setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, atau seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang tulus hati. Karmane
kerasti suaka dacana amma karma pala hatur ma te asang stua karmani. Engkau hanya memegang kendali pada perbuatanmu dan tidak sama sekali pada hasilnya. Janganlah hasil dari pekerjaan itu menjadi alasanmu, pun juga jangan biarkan dirimu untuk tidak melaksanakan suatu pekerjaan apapun. Om Santi 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 Om. Baik, baru saja kita bersama menyaksikan pembacaan sloka yang dibacakan oleh Ibu Madewardati dan Ibu Putu Ayu Ricapiani. Sloka yang dibacakan tadi menyatakan tentang esensi dari bakti dalam bentuk persembahan. Tentang bakti yang harus didasarkan kepada kepercayaan atau keyakinan. Dan tentang kewajiban kita selaku umat manusia untuk tetap teguh pada usaha pelaksanaan karma baik atau kerja utama. Bapak-bapak narasumber, sebelum kami meminta penjelasan terkait dengan makna mendalam dari sloka yang dibacakan tadi sesuai dengan tema yang kita angkat pada mimbar agama Hindu sore hari ini, mohon kepada Bapak narasumber kita ke Bapak Putu Senawa dulu agar kiranya memberikan penjelasan tentang Hari Raya Galungan dan Nyepi. Silakan Bapak. Terima kasih para pemirsa TVRI yang berbahagia. Mengenai Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan dan Nyepi, ini sebelum kita bahas, mungkin lebih baik kita ketahui dahulu bahwa Hari Raya agama Hindu ada yang berdasarkan uku, ada yang berdasarkan sasih. Uku ini jumlahnya ada 30, sementara setiap uku itu umurnya 7 hari. Sehingga
hari raya yang berdasarkan uku itu akan dirayakan oleh umat Hindu setiap 210 hari sekali. Dari mana datangnya 210 hari? Itu adalah jumlah uku yang 30 dikali 7 sehingga mendapatkan 210 hari. Kemudian ada hari raya yang berdasarkan sasih atau bulan. Ini jelas kita rayakan karena bulan itu akan dirayakan setiap setahun sekali. Hari raya manakah yang menurut uku dan mana yang menurut sasih atau bulan? Hari raya yang menurut uku itu banyak. Di antaranya ada hari raya Galungan, hari raya Kuningan, Pagarosi. Kemudian yang berdasarkan sasih adalah hari raya Nyepi yang sebentar lagi umat Hindu rayakan di seluruh Nusantara. Kemudian ada hari raya Siwaratri. Ini dua hari raya penting bagi umat Hindu untuk melaksanakan, untuk meningkatkan serada dan baktinya. Nah, inilah dua pokok hari raya yang berdasarkan paukon dan juga berdasarkan sasih. Berdasarkan bulan masih ada lagi yang rutin kita rayakan, kita laksanakan oleh umat Hindu dimanapun berada, yaitu setiap bulan purnama dan juga bulan tilem. Bulan purnama ini datangnya sebulan sekali. Demikian juga bulan tilem, bulan gelap, ini juga datangnya sebulan sekali. Artinya, dalam satu tahun umat Hindu merayakan hari suci tilem sebanyak 12 kali dan hari suci purnama 12 kali. Jadi purnama tilem setahun dilaksanakan 24 sekali. Demikian Bu Dewi. Oke, jadi hari raya dalam agama Hindu dikelompokkan menjadi dua ya Bapak ya. Jadi dilaksanakan setiap 210 hari sekali. Jumlah wuku 30 dan setiap wuku ada 7 hari. Jadi 30 wuku dikali 7 hari 210 hari ya. Baik Bapak, kiranya mungkin dapat menjelaskan rangkaian Galungan dan Nyepi terutama umat Hindu yang ada di Provinsi Riau. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Hari Raya Galungan sebenarnya ini sudah lama kita laksanakan dan dilaksanakan oleh umat Hindu seluruh Nusantara. Yang intinya bahwa makna daripada Galungan ini adalah hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, dalam pelaksanaan upacara Galungan ini ada beberapa rangkaian yang harus diikuti, yang harus dilaksanakan oleh umat Hindu. Yang pertama, mungkin kita bisa lihat dari rangkaian yang pertama. 25 hari sebelum Galungan, umat Hindu sudah mulai memfokuskan pikirannya dengan melaksanakan upacara tumpek pengarah. 25 hari sebelum Galungan. Ini tujuannya adalah memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi-Wasa, supaya pepohonan yang bisa menghasilkan buah dan bunga kiranya nanti bisa berbuah lebat, berbunga yang banyak, sehingga bisa dipergunakan pada waktu upacara atau pada waktu Hari Raya Galungan. Kemudian setelah mendekati Hari Raya Galungan, maka ada rangkaian yang disebut dengan Sugihan Jawa. Bukan Jawa, suku Jawa atau Pulau Jawa, tidak. Sugihan ini dari kata sugi artinya membersihkan. Jadi sugihan adalah membersihkan. Jawa itu sama dengan Jaba. Jaba itu sama dengan luar. Yang dimaksud Jaba di sini adalah umat Hindu punya kewajiban untuk membersihkan lingkungan. Pura, tempat ibadah, rumah, pada saat inilah kita umat Hindu melaksanakan bersih-bersih di luar kita. Dan secara umum adalah untuk membersihkan buah agung atau makrokosmos. Kemudian besoknya
sehari setelah Sugian Jawa, itu disebut Sugian Bali. Nah, ini karena ada Pulau Bali, ini juga bukan Bali, Pulau Bali. Bali itu bisa juga berarti kembali. Setelah kita melaksanakan pembersihan di luar badan kita atau makrokosmos alam semesta, maka gilirannya sekarang Sugian Bali ini membersihkan diri kita baik lahir maupun batin. Inilah bersih-bersih. Kenapa kita harus bersih-bersih di luar dan di dalam? Karena kita akan menyambut Hari Raya Galungannya, benar-benar kita mempersiapkan diri suci, bersih, lahir dan batin. Kemudian pada hari berikutnya, hari Minggu, itu ada disebut penyekeban. Penyekeban ini kalau umat kita yang awam, yang dilakukan apa? Adalah memeram buah-buahan untuk akan dipergunakan nanti pada Hari Raya Galungan. Peram. Tapi apa yang diperam? Peram ini sebenarnya kita mengendalikan diri. Pengendalian diri. Kita benar-benar mempersiapkan diri setelah kita bersih lahir batin, maka kita kendalikan dah hawa nafsu kita yang ada dalam diri kita. Karena sesungguhnya musuh yang paling dahsyat, yang paling besar adalah ada dalam diri kita, sebagaimana disebutkan di dalam Kakawin Ramayana, ragadi musuh maparo ring hati tongganio tan mado denawa. Artinya hawa nafsu adalah musuh yang paling besar. Di hati tempatnya, tidak jauh dari diri kita atau badan kita. Nah, oleh karena itu, inilah yang perlu dikendalikan pada saat kita mempersiapkan diri untuk merayakan Galungan. Kemudian besoknya kita melaksanakan upacara penyajian. Penyajian ini kalau umat biasa kita melaksanakan apa yang dikerjakan buat kue. Tapi bagi kita sesungguhnya penyajian itu adalah kita mulai dijajah, digoda di kita. Siapa yang menggoda? Sifat-sifat hawa nafsu tadi kita. Sifat-sifat kebinatang kita mulai merajalela ingin menggoda diri kita. Oleh karena itu, supaya kita benar-benar dapat mempersiapkan diri untuk menyambut kemenangan Dharma ini, inilah yang harus kita perjuangkan sekarang. Jangan sampai hawa nafsu, jangan sampai sifat-sifat kebinatangan itu dapat menguasai diri kita. Itulah penjajahan. Nah, kalau di umat yang karena dulu para leluhur kita, para orang suci kita begitu bijaksana, zaman dulu belum ada pendidikan yang seperti sekarang, bagaimana caranya mengarahkan umat ini supaya dalam menyambut Galungan ini benar-benar mempersiapkan, mengarahkan pikirannya menuju pada yang suci atau Tuhan Yang Maha Esa. Itulah dengan menyekeban, meram buah-buahan, kemudian dengan buat kue atau penyajian. Kemudian besoknya hari Selasa penampahan. Tampah sembelih artinya ya. Tampah bisa berarti tampah bisa berarti sembelih. Apa yang disembelih pada saat ini? Semua sifat-sifat kebinatangan kita itulah kita sembelih sekarang. Hilangkan dari diri kita, kendalikan maksudnya. Ya. Jadi sifat-sifat kebinatangan kita, sifat-sifat indria kita kendalikan dengan sebaik-baiknya, supaya kita tidak lagi di bawah pengaruh hawa nafsu atau panca indera kita dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Nah, kalau bagi umat yang awam, pada saat ini dia menyembelih hewan. Tujuannya apa? Untuk Galungan, tetap diarahkan pikiran itu untuk Galungan, untuk menyambut kemenangan. Kemudian besoknya barulah kita, setelah berhasil kita menguasai diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita, maka tibalah saatnya kita merayakan Galungan, yaitu kemenangan Dharma melawan Adharma, kemenangan kebaikan melawan ketidakbaikan. Demikian Dewi rangkaian daripada Galungan. Baik Bapak. Nah, untuk selanjutnya kita ke Bapak Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Bapak Mustaqim. Ya. Tadi Pak sudah dijelaskan oleh Bapak Putu Senawe selaku Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia tentang hari raya di dalam agama Hindu dan juga rangkaiannya.
yang mana pada bulan Februari dan Maret ini Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Nyepi secara beriringan dilaksanakan oleh umat Hindu di seluruh Nusantara, termasuk umat Hindu yang ada di wilayah Provinsi Riau. Untuk itu kepada Bapak Pembimas kiranya berkenan untuk melengkapi penjelasannya dari makna filosofis serta penjelasan dan sloka yang tadi telah kita saksikan bersama. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Baik, kepada umat sedharma dimanapun berada, Om Swastiastu, Om Awinamastu. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan bahagia dan sejahtera. Dan semoga pada kesempatan sore kali ini kita semua juga senantiasa mendapatkan limpahan anugerah. Semoga pikiran yang baik, pikiran yang jernih, pikiran yang suci senantiasa datang dari segala penjuru. Baik, umat sedharma yang budiman, pemirsa TVRI Provinsi Riau dimanapun berada, tadi sudah kita ikuti bersama-sama acara mimbar kali ini. Sudah sangat panjang tadi dijelaskan oleh Bapak Ketua Parisade kita, Ketua Parisade Provinsi Riau, Bapak Putu Senawa, yang hadir bersama-sama dengan kita pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan rangkaian Hari Raya Galungan ya Bapak ya. Iya. Dan juga sudah dijelaskan beberapa hal terkait dengan makna-makna yang ada di dalamnya. Benar memang apa yang disampaikan oleh Mbak Devi tadi sebagai presenter, bahwa pada kesempatan pada bulan Februari dan bulan Maret ini kita umat Hindu di Nusantara secara berderetan yaitu melaksanakan hari raya. Kemarin dijelaskan oleh Pak Putu tadi bahwa kita pada hari Rabu Kliwon Wuku Dungulan atau di beberapa hari kemarin melaksanakan hari raya Galungan. Kemudian nanti kita di tanggal 9 Maret melaksanakan hari raya Kuningan. Kemudian di 11 Maret kita melaksanakan upacara pelaksanaan hari raya Nyepi. Namun rangkaian dari hari raya Nyepi juga kemarin sudah kita laksanakan beberapa kegiatan, yaitu melasti ya Pak Putu ya. Ya. Nah, baik, nanti terkait dengan rangkaian pelaksanaan hari raya Nyepi, jika masih ada waktu nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Pak Putu sebagai pemimpin umat di Provinsi Riau yang mengomandani bagaimana kegiatan-kegiatan umat di Provinsi Riau, termasuk kemarin yaitu pelaksanaan kegiatan yang akan berlanjut sampai nanti pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Mbak Dewi tadi, bahwa memang benar, menambahkan dari apa yang dijelaskan oleh Pak Putu, bahwa secara filosofis pelaksanaan hari raya itu pada intinya adalah bagaimana kita sebagai umat Hindu setiap saatnya mampu melaksanakan atau melakukan peningkatan kualitas spiritual kita. Dalam hal ini yaitu bagaimana pendidikan keagamaan kita, kemudian bagaimana perilaku kita itu. Seperti tadi dibacakan oleh Ibu Madewardati, yaitu sloka yang dibacakan ada dua sloka dari Bhagavad Gita. Nah, yang tadi kalau saya lihat di sini, baik umat sedharma, kita lihat bersama sloka yang dibacakan tadi, yaitu sloka dari Bhagavad Gita bab 9 sloka 26. Tadi sudah kita saksikan bersama, yaitu Patram puspam palam toyam yoma bhaktya prayascati tadaham bhaktya purtamasnami pratya tatmana. Artinya ada 4 hal sebagai esensi, yaitu patram, puspam, palam, dan toyam. Ya, patram, ya umat sedharma yang kami muliakan, patram, puspam, palam, toyam ini adalah sebagai sebuah sarana persembahan bagi kita sebagai umat Hindu. Kita umat Hindu dalam setiap
pelaksanaan kegiatan keagamaan tidak terlepas yang namanya dari apa itu Pak Putu ya? Iya. Dari buah-buahan, kemudian dari daun, ya Mbak Dewi ya. Kemudian dari apa namanya? Tirtam, air ya, kemudian ada puspa bunga. Ya. Artinya apa, bahwa memang dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan bunga, daun, buah, air itu sebagai sebuah persembahan yang biasanya di setiap daerah berbeda ya Pak Putih ya. Kalau di Bali dia menjadikan bagaimana menata, bagaimana menghias itu menjadi sebuah seni yang sangat luar biasa sehingga menarik dan indah. Nah, seperti itu. Kemudian, tetapi esensi dari yang ada di dalam seloka itu bahwa bukan keindahan dari banyaknya buah yang dipersembahkan atau daun yang begitu indah dirangkai, tetapi yang terpenting di sini adalah yang terakhir yaitu baktiam, rasa bakti atau rasa ketulusan. Jadi kalaupun dalam persembahan itu hanya sehelai daun, kemudian sebutir buah, ya, kemudian seteguk air, setangkai bunga, kalau itu dipersembahkan dengan rasa bakti dan tulus ikhlas yang mendalam sebagai wujud kerinduan yang mendalam kepada Yang Maha Kuasa, itulah yang disebut dengan persembahan yang tertinggi. Jadi umat sedharma yang budiman dimanapun berada, ketika kita melaksanakan bakti dalam bentuk persembahan apapun, ya, esensinya bukanlah untuk di situ mungkin ada nilai, kalau ego yang berbicara mungkin akan ada rasa pamer ya, pamrih. Kemudian ada ingin menonjolkan diri atau mungkin ingin mendapatkan pujian agar ketika diketahui oleh orang lain. Nah, hal-hal demikianlah yang perlu kita kita bangun di dalam nilai-nilai peningkatan serada dan bakti kita, bahwa hal yang mendasar dalam sebuah persembahan dalam perilaku keagamaan adalah rasa ketulusan atau rasa bakti. Nah, sebenarnya yang ada di dalam sloka persembahan buah, daun, kemudian juga bunga, itu sebenarnya yang kita persembahkan adalah bukan bunga yang kita petik di taman atau di pekarangan kita, tetapi adalah bunga dari hati kita. Ya. Coba umat sedharma kita kita flashback atau kembali sejenak. Ketika kita punya pekarangan tumbuh bunga dan itu bermekaran setangkai bunga, apakah kita memiliki hak bahwa kita yang membuat bunga itu? Tentu bukan. Bunga itu adalah milik semesta, milik Tuhan. Kalau itu bunga itu punya Tuhan, bukan punya kita, apakah kita berhak mempersembahkan kepada Tuhan? Tentu tidak kan? Nah, karena memang semua yang ada di semesta ini, baik itu bunga, buah, dan daun, serta air, itu sesungguhnya bukanlah milik diri kita semata-mata. Walaupun mungkin air yang kita persembahkan adalah kita yang membeli dengan uang kita, tetapi esensinya kita tidak benar-benar memiliki patram, puspam, palam, dan tirta itu tadi. Jadi sesungguhnya ini adalah sebagai sebuah ungkapan, sesungguhnya yang kita persembahkan adalah bunga hati kita. Bunga hati itu artinya pikiran-pikiran yang suci, pikiran-pikiran yang baik, dan juga buah itu adalah buah karma perbuatan kita. Sama, ketika kita memiliki pekarangan, ada pohon jeruk yang kita tanam, apakah benar kita yang memiliki buah itu, kita yang membuat buah itu? Tidak, ya kan? Buah itu adalah milik alam dan juga tentunya adalah itu milik Yang Maha Kuasa. Kalaupun kita mempersembahkan buah yang ada di taman kita, yang ada di pekarangan kita, yang ada di kebun kita, sesungguhnya adalah sebagai ungkapan rasa syukur bahwa Yang Maha Kuasa telah memberikan kehidupan bagi kita melalui buah yang beliau hadirkan di semesta ini. Jadi
esensinya buah yang kata palam atau buah yang ada di Bhagavad Gita tadi itu adalah buah karma dari perbuatan kita. Artinya ketika kita melaksanakan bakti kepada Tuhan dengan perasaan yang tulus, kita persembahkan karma-karma baik kita sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas pribadi kita. Begitu umat sedharma yang budiman dimanapun berada, dan juga Mbak Dewi. Masih ada waktu ya? Masih ya, baik. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan yaitu Sloka Ewa Adhikaraste Mapalesu Kadacana. Ini esensi dari sloka yang kedua tadi ya. Umat sedharma yang budiman dimanapun berada, ini adalah sebuah nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai spiritual yang perlu kita pahami, kita resapi, dan seterusnya kita hayati, dan sebisa mungkin dengan sekuat tenaga kita usahakan untuk mengikuti hal itu. Karmani ewa adhikaraste mapalesu kadacana. Intinya seperti ini, bahwa tugas utama kita sebagai makhluk hidup lahir di dunia ini adalah untuk memperbaiki kualitas hidup kita, yaitu dengan jalan berkarma atau berbuat. Berkarma atau berbuat. Sebab tanpa melakukan karma atau perbuatan, untuk hidup pun kita tidak mungkin. Kalau secara kehidupan yang sekarang, semua manusia disibukkan dengan kerja, dan kerja. Kerja pikiran, kerja tenaga, pokoknya semua bekerja. Bahkan programnya Pak Jokowi selama 2 periode kan kerja, dan kerja. Ini artinya bahwa manusia memang tidak bisa melepaskan diri yang namanya adalah berkarma. Karena di dalam agama Hindu yang dibacakan oleh Ibu Madewardati bersama penerjemahnya tadi, bahwa disitulah esensinya bahwa kewajiban kita di dunia ini adalah melakukan karma baik, dan karma baik. Tetapi di sana diingatkan, jangan pernah engkau menanyakan hasil dari perbuatan baik yang engkau lakukan. Seperti ya, kita tidak boleh melakukan suatu pekerjaan semata-mata hanya menginginkan hasil dari apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan sesuatu, umat sedharma yang budiman dimanapun berada, kita ingat-ingat dalam kehidupan ini, ketika kita melaksanakan sesuatu perbuatan, tetapi kita fokus dan konsentrasi pada hasilnya, maka akan timbul yang namanya kekecewaan dan kesedihan. Iya tidak? Ya apapun itu ya, betul. Mbak Dewi, bahwa kesedihan itu muncul dengan sangat cepat ketika kita orientasinya adalah pada hasil. Kenapa? Sudah dipastikan kehidupan kita di dunia ini adalah bersifat rahasia, bersifat rahasia, kemudian misteri. Artinya tidak semua yang kita inginkan, tidak semua yang kita harapkan itu bisa tercapai. Mbak Dewi pernah gagal? Sangat pernah, bahkan sering. Kegagalan itu senantiasa. Begitu juga umat sedharma dimanapun berada, kita memiliki keterbatasan dalam hidup ini. Apapun yang kita pikirkan, yang kita usahakan, kita tidak bisa menjamin bahwa semuanya sesuai dengan harapan. Itulah yang disebut dengan rahasia kehidupan. Di dalam sloka tadi dijelaskan bahwa kewajiban kita adalah terus melakukan perbuatan baik, dan karma baik. Mengenai hasil, kapan itu akan datang kepada kita, itu semesta yang akan mengaturnya. Di dalam agama Hindu, kita terikat dengan yang namanya hukum karma. Umat sedharma, dimanapun berada yang budiman, di dalam ajaran karma pala, kita ada 3, yaitu yang disebut dengan sancita karma pala,
Prarabdha karma pala, dan Kriyamana karma pala. Betul begitu Pak Putu ya? Ya, betul. Ya, betul. Betul ya. Ada 3. Bahwa kehidupan kita, lahir hidup menjadi manusia ini terikat oleh yang namanya Sancita karma pala, Prarabdha karma pala, dan Kriyamana karma pala. Sancita karma pala bahwa kita tidak bisa dilepaskan dari pengaruh-pengaruh perbuatan yang pernah kita lakukan dari kehidupan kita yang sebelumnya. Kemudian, karma-karma yang kita lakukan pada kehidupan ini tidak sepenuhnya hasil perbuatan itu bisa kita nikmati dan hadir kepada kita. Kita masih memiliki kehidupan mendatang. Begitu juga karma yang sekarang, itu yang disebut prarabdha adalah ketika kita berbuat pada kehidupan yang sekarang, kita langsung menerimanya. Banyak ya, sebagai contoh begini, ketika kita mengunyah cabai, saat itulah kita merasakan pedasnya. Ya, seperti ya. Ada kalanya ketika kita asik mengkonsumsi gula terus menerus, tidak serta-merta kita mengalami sakit gula ya. Ada beberapa tahun, puluh tahun kita baru merasa bahwa oh, ternyata dengan makan gula yang begitu ini toh akibatnya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, itu Kriyamana karma pala, yaitu bahwa perbuatan yang kita lakukan pada saat sekarang, ke depan nanti atau kehidupan berikutnya akan kita terima. Oleh karena itu, Ewa Adikarasti Mapalesu Kadacana sebagai sebuah konsep bagaimana kita tetap teguh pada peningkatan diri, melakukan karma baik, dan karma baik, ini wajib kita pegang teguh. Begitu Mbak Dewi. Iya, baik Bapak. Terkait dengan rangkaian perayaan Nyepi nih Pak. Nah, ini biasanya kan selalu dengan pawai boneka raksasa dengan wujud atau bentuk yang sangat menyeramkan, atau mungkin yang kita sebut ogoh-ogoh. Nah, jadi mungkin menjadi pertanyaan dari banyak pemirsa, kiranya juga Bapak bisa menjelaskan tentang hal ini, Bapak. Baik, mungkin sebelum ke sana, karena ini Pak Putu yang memilih sebagai komandannya umat Hindu di Provinsi Riau, supaya nanti saya menjelaskan esensi dari ogoh-ogoh. Pak Putu mungkin kita berikan kesempatan menjelaskan rangkaian Nyepi dulu, Mbak. Siap. Baik, silakan, Pak. Ya, silakan Pak. Terima kasih Mbak Dewi. Iya. Umat Dharma yang berbahagia dimanapun berada, pemirsa TVRI yang kami muliakan, terkait dengan perayaan Hari Nyepi, memang tetap ada urutan-urutannya. Sebagaimana sudah sama-sama kita laksanakan kemarin tanggal 3 di Danau Buatan, itu adalah upacara melasti. Upacara melasti ini yang disebut juga melis atau mekiis, memang tidak sama waktunya dilaksanakan di seluruh Nusantara. Kalau di Bali umumnya melasti atau mekiis ini biasanya dilaksanakan 3 hari sebelum Hari Raya Nyepi. Namun di luar Bali, karena situasi kondisi desa Kalapatra menyesuaikan dengan kondisi di daerah, maka pada umumnya di luar Bali sering melaksanakan pada hari Minggu terdekat daripada Hari Nyepi. Nah, seperti kita di sini, tanggal 3 kemarin adalah yang terdekat sebelum Hari Nyepi. Kenapa kita memilih hari Minggu? Karena umumnya umat Hindu di luar Bali adalah pekerja. Sehingga kalau pada hari-hari kerja, karena liburnya ini kita tidak seperti di Bali, itulah sebabnya maka kita pilih hari melasti ini pada hari Minggu. Kemudian secara umum upacara melasti ini sama dengan upacara yadnya yang layak, yang setiap hari kita laksanakan oleh umat Hindu,
yang tujuannya secara umum adalah untuk membersihkan diri lahir batin. Upacaranya itu secara umum. Kemudian melasti sebagaimana kita laksanakan kemarin tanggal 3 di Danau Buatan. Tujuan daripada melasti ini antara lain adalah untuk menghilangkan penderitaan alam, untuk melenyapkan kesengsaraan. Kotoran. Kemudian apa yang kita lakukan pada waktu kemarin? Kita rame-rame ke Danau Buatan, kemudian setelah kita melaksanakan upacara, kemudian dilanjutkan dengan apa namanya itu, ke dalam danau, melarung. Tujuannya apa? Itulah kita menghanyutkan semua bentuk penderitaan, baik yang dialami oleh alam semesta maupun diri manusia. Itu yang kita lakukan. Akhirnya kita akan mengambil tirta amerta, air penghidupan yang nantinya itu digunakan untuk kita bersama. Nah, itulah sebabnya, karena air penghidupan ini penting untuk kita, karena sumber daripada air penghidupan itu ada pada sumber air, yaitu laut ataupun danau, maka kita melasti, kita laksanakan pada umumnya di sumber-sumber air di laut atau di danau. Kemudian nanti mungkin kita sama-sama menyaksikan dulu yang kemarin kita saksikan di Danau Buatan, Mbak. Udah coba kita ajak pemirsa ya. Coba silakan. Silakan kita lihat kegiatan melasti pada tanggal 3 Maret yang dilakukan umat Hindu di Provinsi Riau.
Baiklah para pemirsa TVRI dimanapun berada, itulah tadi rangkaian acara melasti yang kita laksanakan pada tanggal 3 Maret 2024. Kiranya mungkin Bapak Putu bisa menjelaskan. Ya, sebagaimana tadi saya katakan bahwa melasti ini tujuannya adalah untuk melarung semua bentuk penderitaan dan pembersihan alam semesta. Maka intinya adalah bagaimana kita dapat meningkatkan spiritual kita supaya kita dapat meningkatkan serada dan bakti kita. Nah, ini secara singkat mengenai apa yang telah kita laksanakan. Itu bisa dilihat dari proses tadi yang telah ditayangkan. Kemudian nyepi yang nanti akan kita laksanakan pada tanggal 11 Maret. Sehari sebelumnya, sebelum nyepi, kita akan melaksanakan upacara pengerupukan di Pekanbaru di Riau, maunya dipusatkan di Pura Agung Jakarta Pekanbaru yang lokasinya tidak jauh dari bandara. Nah, dalam rangkaian Aur Kesanga ini, maka seperti biasa memang kita selalu mengadakan pawai ogoh-ogoh. Apa makna dan arti yang terkandung dalam pawai ogoh-ogoh ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak Pembimbing Masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Kemudian besoknya pada waktu nyepi, kita memang umat Hindu di Provinsi Riau maupun di Nusantara akan melaksanakan catur berata penyepian. Yang pertama adalah amati geni, yaitu tidak menyalakan api. Api secara skala adalah api tidak merokok, tidak masak, dan sebagainya. Kalau bila perlu memang lampu pun dimatikan. Nah, secara rohani nanti akan dijelaskan oleh Bapak Bimas. Kemudian yang kedua, amati lelungan. Lelungan itu artinya bepergian. Pada hari nyepi kita sama sekali tidak dibenarkan bepergian. Di rumah saja. Ngapain di rumah? Itulah saatnya kita introspeksi diri. Melihat apa yang sudah kita lakukan tahun sebelumnya, supaya kita nanti benar-benar bisa mempersiapkan diri tahun baru, benar-benar kita baru kembali, suci kembali. Yang ketiga, amati karya, tidak bekerja. Jadi semua kegiatan kerja yang selama ini kita lakukan sesuai dengan profesi kita, maka pada hari nyepi kita sama sekali tidak dibolehkan untuk melakukan pekerjaan. Yang keempat adalah amati kelanguan. Tidak berpoya-poya, tidak bersenang-senang. Boleh nonton TV, boleh, tapi tontonan yang dapat meningkatkan serada dan bakti kita. Jadi jangan melihat TikTok dan sebagainya, ya, atau lain-lain. Kemudian besoknya baru ngembak geni, ya. Nah, intinya dalam pelaksanaan nyepi adalah bagaimana kita bisa introspeksi diri kita sehingga dalam menyambut tahun baru Saka 1946 kita benar-benar dalam keadaan yang suci dan baru kembali seperti bayi baru lahir. Untuk itu mungkin pada kesempatan ini sebelum tema ini berakhir, saya tidak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Galungan, selamat Hari Raya Kuningan, dan selamat Hari Nyepi untuk umat sedharma dimanapun berada. Semoga kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Itu Pak Dewi. Ya, baik Pak. Mungkin Bapak Pembimas bisa menjelaskan terkait ogoh-ogoh yang akan kita arak ya? Arak. Baik, umat sedharma, pemirsa TVRI Provinsi Riau dimanapun berada, seperti yang kita dengar bersama penjelasan dari Bapak Ketua Parisade Provinsi Riau, Bapak Putu Senawo, tadi sudah menjelaskan rangkaian kegiatan pelaksanaan Hari Raya Nyepi khususnya yang ada di Provinsi Riau,
yaitu kemarin hari Minggu kita melaksanakan melasti yang kita tadi dapat saksikan bersama video pelaksanaannya. Kemudian nanti pada hari Minggu juga ya, hari Minggu tanggal 10 kita akan melaksanakan pengerubukan atau Tower Agung Kesanga. Di sana kita umat Hindu di Provinsi Riau ada yang namanya mengarah ogoh-ogoh atau boneka raksasa atau butakala yang dibuat sangat besar, kan cukup besar, seperti itu. Seperti apa yang ditanyakan oleh Mbak Dewi tadi selaku presenter kita pada kesempatan ini, bahwa memang benar kenapa umat Hindu pada saat Hari Raya Nyepi, menyongsong Hari Raya Nyepi, membuat ogoh-ogoh dan itu setelah itu dibakar dan lain sebagainya, kan seperti itu ya. Nah baik, umat sedharma yang budiman dimanapun berada, bahwa seperti halnya tadi penjelasan yang telah saya sampaikan terkait dengan sloka-sloka Puspam Palam Toyam tadi adalah sebagai intinya adalah sebagai sebuah simbol, kemudian sebuah gambaran. Begitu juga bahwa ogoh-ogoh atau boneka raksasa atau yang disebut dengan butakala ini adalah sebagai penggambaran atau sebagai simbol nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita, seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Ketua Parasadi kita, bahwa sesungguhnya musuh yang paling besar yang dihadapi oleh setiap kita sebagai manusia di dunia ini adalah bukan musuh dari luar, bukan kawan kita, bukan tetangga kita, atau bukan orang yang tidak suka kepada diri kita di luar diri kita, tetapi sesungguhnya musuh yang ada di dalam diri kita ya Pak Putu ya. Yeah. Kalau di dalam Ramayana yaitu bahwa ragedi musuh maparo tan madoh ringawa gitu Pak Putu ya. Tadi saya simak penjelasan Pak Putu. Jadi sebenarnya sesungguhnya musuh yang sebenarnya kita itu adalah ada di dalam diri kita, dan itu tempatnya memang tidak jauh dari diri kita. Nafsu-nafsu itu di dalam agama Hindu dikelompokkan menjadi 6 yang disebut dengan satripu, yaitu ada kroda, marah, betul ya. Kemudian rasa marah yang ada dalam diri kita. Kemudian ada matsarya, yaitu sikap iri hati yang ada dalam diri kita. Kemudian ada mada, yaitu yang namanya sikap mabuk ya, yang ada di dalam diri kita. Yaitu ketika sifat-sifat seperti marah, kemudian iri hati, namanya mabuk itu kan bukan hanya mabuk karena minuman keras, kebanyakan minum ya Bu ya. Ketika orang setiap saat berambisi untuk kerja tanpa harus memikirkan jiwanya atau makanan rohaninya, sehingga dia berambisi untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak baik pun dia lakukan, itu namanya mabuk harta atau mabuk kekayaan. Ya, begitu juga seseorang yang ingin tampil paling cantik atau paling ganteng, sehingga dengan melakukan hal-hal di luar nilai-nilai kebaikan atau keluhuran, itu di dalam agama ini disebut surupa, mabuk ketampanan atau mabuk kecantikan. Ini bisa mengantarkan atau merendahkan nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. Nah, begitu juga sikap iri hati. Ya, namanya kalau sudah iri hati, sering orang mengatakan ini sekarang bukan zamannya WhatsApp, tetapi zamannya SMS sudah hilang seharusnya ya. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Jadi butakala itu adalah sebagai sebuah gambaran yang ada di dalam diri kita, sifat-sifat raksasa itu, dan itulah yang nanti harusnya kita musnahkan atau kita bakar. Seperti itu Mbak Dewi dan juga umat sedharma yang budiman dimanapun berada. Baik Bapak, pada kesempatan mimbar kali ini sebenarnya saya dan juga para pemirsa TVRI masih lebih banyak lagi ingin berbincang dengan tema ini, tapi karena waktu juga yang membatasi acara kita, jadi untuk kesempatan ini saya tutup. Semoga dapat bermanfaat untuk pemirsa dimanapun berada. Terimalah salam Pramasanti. Om
Santi, Santi, Santi. Om.